Saudara bersuka cita, amin. Coba lambaikan tangan yang hari ini diberkati Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita akan lihat firman Allah dalam kitab Kejadian pasal 13 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 13 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tema khotbah adalah Abraham dan Lot. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, firman Tuhan berkata, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9 kita baca bersama. 2, 3 mulai. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah pembacaan firman Allah sampai di sana. Hari ini kita akan bicara tentang Abraham dan Lot. Saudaraku, mereka berdua ini bukan orang jauh. Karena kita lihat Lot adalah keponakan daripada Abraham, anak dari Haran. Haran ini saudara kandung daripada Abraham. Jadi begitu Haran mati, Haran meninggal, maka Lot ini anaknya ini kemudian dibawa oleh om kandung sendiri, yaitu Abraham. Jadi boleh dibilang mereka berdua ini bukan orang jauh. Mereka berdua ini bukanlah orang lain, tetapi mereka berdua ini adalah seperti anak dan orang tua sendiri. Kemudian Lot mengikuti omnya sendiri. Mengikuti siapa? Abraham. Karena orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, ya otomatis siapa lagi yang akan mengurus? Kita lihat ada anak-anak yang begitu orang tuanya tidak ada lagi, maka ada saudara kandung daripada orang tua daripada anak-anak itu yang kemudian mengambil dia dan memelihara dia, mengurusnya. Dan kita lihat itu banyak terjadi. Dan itu adalah hal yang bagus, itu adalah hal yang sangat baik sekali. Ada anak-anak yang terpaksa tinggal kepada tantenya, ada anak-anak yang tinggal kepada omnya sendiri. Kenapa? Karena kedua orang tuanya sudah tidak ada. Bahkan ada anak-anak yang kemudian tinggal kepada opa dan oma, karena kedua orang tuanya pun sudah tidak ada. Sehingga opa dan oma kemudian menjadi orang tua buat mereka. Nah, kita lihat peristiwa-peristiwa macam ini banyak terjadi di sekitaran kita, banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, dalam kisah ini juga hal yang sama terjadi kepada peristiwa antara Abraham dan Lot, antara paman dan ponakan sendiri. Tetapi kita lihat kemudian di dalam perjalanan selanjutnya, Abraham tidak membawa serta lagi Lot. Dalam perjalanan berikutnya, Abraham sudah memisahkan diri. Abraham tidak berjalan bersama dan membawa Lot ini lagi. Kalau perjalanan awal ya. Kenapa? Karena rupa-rupanya firman Allah menjelaskan, kita lihat di situ Lot memiliki kriteria dan karakter yang gak baik sekali. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua pribadi ini, yang satu baik dan yang satu tidak. Dan tentu masing-masing pribadi, masing-masing karakter ini kita akan lihat bersama-sama dalam ibadah hari ini. Dalam Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana dikisahkan begini.
Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembala, sebab kita ini kerabat. Jadi saudaraku, kita lihat di sini kenapa Abraham harus memisahkan diri dari ponakannya sendiri. Orang ini tidak bisa diajak kompromi. Orang ini tidak bisa diajak untuk berdamai. Tapi kita lihat karakter daripada Abraham adalah karakternya hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang suka mengalah. Karenanya Abraham dalam perjalanan berikutnya, dia tidak membawa lagi ponakannya yang satu ini. Karena terkenal pribadinya adalah pribadi yang tidak baik. Pada omnya sendiri, bayangkan dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Abraham memisahkan diri. Saya dan saudara bagus kalau kita bergaul dengan banyak orang. Saya lihat ada jemaat-jemaat yang suka bergaul dan punya kerabat yang banyak sekali, luar biasa. Saya sangat bersyukur bapak-bapak GPD Damai adalah orang-orang yang suka bergaul. Seperti ada Bapak Talahatu, ada Bapak Revelino. Saya lihat mereka orang-orang suka bergaul. Sehingga di mana saja kawannya banyak sekali. Dan itu sangat penting bagi kita. Kita menjadi orang yang suka tapi kita juga harus lihat, kita harus hindari karakter-karakter yang gak baik. Karena tidak semua orang yang bergaul dengan kita itu memiliki karakter yang bagus. Kan ada yang karakternya yang tidak baik sekali. Saudara menghadapi orang-orang yang tidak suka dan tidak sejalan, tidak sepaham dengan kita, kita lebih baik menghindar. Kita lebih baik mengalah saja. Mengalah bukan berarti saya dan saudara kalah. Mengalah artinya kita mengizinkan Tuhan berperkara atas kita. Mengalah artinya melibatkan Allah dan mengizinkan Tuhan yang menjadi hakim yang adil antara kita dan mereka. Jadi kita mengalah. Karena ada berkat khusus bagi orang yang mengalah. Ada berkat khusus bagi mereka yang hatinya lapang. Hatinya lebih terbuka luas. Dan mereka berkata, ya sudahlah, kita berkata seperti Abraham. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Demikianlah kalimat Abraham kepada ponakannya sendiri. Janganlah kita bertengkar. Sayang sekali, malulah kita kepada orang-orang. Karena firman Allah berkata di situ, ada orang lain, ada orang Feris juga tinggal di sana. Pelankan sedikit nadamu, Pak. Malu didengar tetangga sekiranya kalimatnya seperti itu. Pelankan sedikit nadamu, adek. Kita malu didengar tetangga. Kita hidup di sini bukan kita saja. Lihat di sana ada tetangga juga. Ada orang-orang sekitar yang mereka siap pasang kuping, siap pasang telinga mendengar apa yang sedang kita peributkan, apa yang sedang kita pertengkarkan. Karenanya ada istilah dinding pun bertelinga. Jadi kita belajar dari Abraham, suka mengalah. Lot ini tadinya tidak punya apa-apa, tetapi karena dia ikut omnya, kita lihat Abraham ini kan takut Tuhan, berbeda dengan Lot. Lot ini tidak sungguh-sungguh dengan Allah. Makanya selain karakternya tidak bagus, pengenalan dia akan Tuhan juga nggak baik. Makanya Abraham tidak suka. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Lot sudah diberkati, karenanya kita lihat dia sudah punya banyak kambing domba. Dia juga sudah punya budak. Dia juga sudah punya pengerja-pengerja, punya gembala, sudah punya orang-orang yang siap bekerja dengan dia. Ini boleh dibilang dia sudah bos ini. Sudah diberkat. Tadinya tidak apa. Orang tua meninggal, lalu ikut om, tidak punya apa-apa, tetapi sekarang sudah diberkati Tuhan. Dia sudah punya segala sesuatu, kambing domba punya, gembala-gembala punya,
Orang-orang pekerja-pekerja yang bekerja buat dia juga sudah ada. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena dia ikut orang yang takut akan Allah. Jadi berkatnya itu transfer. Jadi kalau saudara yang tidak punya apa-apa, lalu saudara hidup dan sama-sama dengan orang yang hidupnya takut Tuhan, saudara juga ikut menikmati berkat itu. Kenapa? Karena orang itu takut akan Allah. Otomatis berkat yang dari Abraham juga dia transfer kepada Allah. Kenapa? Karena dia ikut orang yang takut akan Tuhan. Memang kemana-mana kalau kita ikut dengan orang yang takut akan Tuhan, hidup kita juga diberkati. Karenanya perbanyak saudara bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Dengan orang-orang yang sejalan, seiman, dan takut sama-sama takut akan Tuhan. Percaya. Coba saudara bandingkan dengan saudara bergaul dengan orang yang tidak akan takut akan Tuhan. Yang tidak memiliki iman yang kuat seperti saya dan saudara. Berbeda. Hidup kita juga hancur-hancuran. Kita lihat anak-anak orang tuanya yang hidup tidak takut akan Allah. Berbeda jauh sekali dengan orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak ini karena mereka hidup di bawah asuhan dari orang tua yang tidak kenal akan Allah, maka roh yang buruk, roh yang tidak memuliakan Allah itu dia turun kepada anak-anak ini. Sehingga mereka bertumbuh juga di dalam apa? Di dalam hidup yang tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan itu berdampak loh bagi saya dan saudara. Sehingga mereka jalan hidup seperti orang gila. Mereka di rumah hanya 1 hari, selebihnya waktunya mereka jalan hidup tak putar, pokoknya tidak tahu entah mereka kemana. Datang sudah pusing, datang seperti ikan pusing yang bingung-bingung. Ditanya kenapa dia baru isap aibon. Mama tanya kenapa kau pusing-pusing seperti ikan pusing yang kena, seperti anjing yang pusing kena potas. Mama jangan tanya saya. Sebab kalau mama tanya saya nanti mama dapat ini. Bayangkan. Hati seperti apa kalau melihat anak-anak seperti itu. Karenanya kita sebagai orang tua hidup takut akan Allah, maka dia akan turun kepada anak-anak kita. Kita lihat ini Lot mendapat bagian juga dalam berkat Tuhan. Saya dan saudara menikmati berkat itu semua berasal dari Tuhan. Berasal dari tangan Allah sang pemberi anugerah itu. Dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang ini saya dan saudara punya segala sesuatu. Dulu saudara tidak punya rumah, tinggal di kos. Dan saya dan saudara hari ini bisa melihat kita punya rumah sendiri. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Gembala datang di kota Sorong ini tahun 2008. Tidak punya apa-apa. Tinggal melayani di gereja orang. Tapi sekarang puji Tuhan, kita bisa punya gereja, kita bisa punya pastori. Haleluya. Jika aku merenungkan itu betapa besar kasih Tuhan. Saudara mungkin datang di kota ini, di kota Sorong ini yang makin lama makin padat penduduknya. Karena kota ini kan kota bersama kan. Dijuluki kota bersama, bukan kota bajingan, ini kota bersama bos. Kota kita, kota tercinta. Haleluya. Kau datang di kota ini tidak punya apa-apa, sekarang saudara sudah punya segala sesuatu. Sehingga begitu kita pulang kampung pun, tetangga dan bahkan keluarga di sana bertanya, kau sekarang kerja apa di kota Sorong? Saya sekarang kerja di kota Sorong, kerja jual manusia. Jual manusia? Pekerjaan apa kegerangan itu? Saya tinggal berdiri di pasar dan di halte bus dan saya berteriak, kios, 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 aimas, aimas, aimas. Oh, maksudnya dia over orang. Dari taksi satu kepada taksi yang lain, itu istilahnya jual manusia. Jadi satu kepala dihargai berapa di situ? Bisa 2.000 dia dapat. Jalan baru, jalan baru. Oh, jadi maksudnya kau jual manusia. Ya, aku over penumpang. Haleluya. Dan sekarang saya bisa cukup makan di kota Sorong.
Jadi saya dan saudara bersyukur sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Kita lihat beberapa kriteria daripada Lot yang gak baik. Yang pertama, Lot ini adalah selain saya dan saudara lihat dia tidak beretika, dia juga adalah serakah. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai 12 firman Allah berkata. Kejadian 13 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12 firman Tuhan berkata, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seberang timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lot selain dia tidak punya etika, karakternya tidak bagus, dia juga materialistis, serakah. Waktu Abraham berkata, ini wilayah ini cukup luas bagi kita, coba tidak usah kita bertengkar, kau pilih sajalah. Jika aku ke kanan, jika kau ke kanan, aku ke kiri. Jika kau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Terserah kau mau pilih yang mana. Tidak beretikanya Lot terlihat di sini. Ini bayangkan yang lebih tua menawarkan. Yang lebih tua menawarkan sesuatu pada kita. Coba perasaan saudara bagaimana kalau yang lebih tua tawarkan sesuatu pada kita. Adeh, silakan kau pilih. Misalnya dia tawarkan ada buah apel, ada dua buah apel, yang satu kecil, yang satu besar. Terus yang tawarkan ini orang tua, yang tawarkan padamu, anak, tinggal kau pilih saja. Ini hati kita mau yang besar kan? Kita bilang, saya mau yang besar. Ini orang tua lah, ini om yang tawarkan pada kita. Kamu pilih yang mana? Ada dua buah apel, satu besar, satu kecil. Etikanya, kalau kita orang yang ditawari sesuatu, maka kita harus menawari balik. Itu etikanya begitu. Kalau kita mau yang buah apel yang besar, kita menawari dia balik. Terserah om saja. Om, terserah, saya mah. Dari om saja, om mau pilih mana. Itu kita menawari balik. Ini yang lebih tua memberikan tawaran, tapi dasar memang dia tidak punya etika. Dia pilih, kita lihat tadi, dia pilih wilayah yang dianggap, daerah Sodom itu waktu itu dianggap seperti taman Tuhan. Suburnya minta ampun. Sedangkan yang dia kasih ke Abraham apa? Padang gurun, kering kerontang, tidak dapat. Kasihan sekali. Orang tua dapat padang gurun, dapat tanah kering, tanah yang sangat tidak subur secara manusia. Lot pilih yang apa? Dia pilih lembah Yordan itu. Dia pilih wilayah Sodom itu. Jadi kita lihat di sini luar biasa. Dia tidak punya etika terhadap orang tua. Orang tua yang menawarkan padanya. Harusnya dia menawari balik, terserah om mau pilih yang mana. Tapi karena dia lihat ini wilayah Sodom ini seperti taman Tuhan, sudah saya pilih yang ini. Jadi saya dan saudara, kita melayani Tuhan, kita harus memiliki etika yang bagus. Selain dia tidak punya etika, dia rupanya juga tamak. Dia serakah, materialistis. Dia memilih wilayah yang bagus. Ini sudah kategori materialistis. Dia sangat serakah sekali. Kita melihat di dalam Alkitab ada contoh orang-orang yang hidupnya serakah. Contoh misalnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah terkenal serakah karena dia suka mengambil dan mencuri daripada uang kas yang ada di dalam tim pelayanan Yesus itu. Hasilnya apa? Tidak puas dengan itu, dia menjual Yesus sendiri. Dia menjual guru, dia menjual Tuhan. Siapa lagi? Ada Demas di dalam perjanjian baru. Kita lihat 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini, ia meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Perhatikan di situ, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kata Paulus, Demas
Hidup dikuasai oleh apa? Ketamakan, hidup materialistis, hidup glamor. Kita lihat sekarang ada orang suka hidup glamor, hidup bergaya-gayaan. Padahal orang tua susah, orang tua miskin, tetapi hidup seperti mau gaya seperti artis. Berpakaian pun harus maunya seperti artis. Harus pakai baju-baju layaknya artis. Sehingga kita lihat dandanannya juga kadang kurang pas menurut ukuran manusia. Yang panjang ke bawah ditarik ke atas, yang panjang ke atas ditarik ke bawah. Sehingga dia hanya pusat saja yang nongol. Itu baru orang bilang, pakaianmu keren. Haruskah begitu? Dalam perjanjian lama juga ada Gehazi. Ketika Elisa menolak pemberian daripada Naaman itu, Gehazi kemudian menyusul. Dia berkata, wah bodoh sekali Tuhan saya ini. Harta begitu banyak, satu kereta tapi tidak diterima. Gehazi pergi menyusul, dia kejar. Saudara kejar, dia kejar pakai apa? Bukan pakai kuda. Dia kejar dengan, dia lari. Bayangkan kalau orang sudah dikuasai roh ketamakan, dia bisa lari untuk mengejar kereta kuda. Dia bisa secepat itu untuk mengejar si Naaman itu. Dia berkata, Tuanku, tolong berikan itu padaku, sebab pada hamba-hamba Tuhan turun dari daerah, mereka juga perlu bantuan. Ya ambil saja, memang tadi saya mau kasih buat tuanmu Elisa, tapi dia tidak terima. Ya silakan kau bawa saja harta-harta ini, persembahan ini. Begitu sampai di rumah, Gehazi masuk diam-diam. Lalu Elisa bertanya, dari mana engkau? Dia berdusta. Dia berkata, saya tidak kemana-mana. Nabi Elisa berkata, kusta daripada Naaman pindah padamu. Kita lihat roh ketamakan menguasai hidup saya dan saudara. Hari-hari ini kita lihat orang hanya untuk demi dia naik pada posisi yang lain, dia rela menginjak saudaranya yang lain. Untuk naik pada tingkat level yang berikut, dia rela untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Allah. Yang kedua, Lot tinggal di Sodom. Dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ disebutkan sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kita lihat Abraham sudah berpisah, tidak sejalan lagi. Karena terbukti ponakannya ini karakternya enggak baik. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Karena wilayah itu waktu itu dilihat seperti taman Tuhan, indah sekali, subur sekali. Jadi itulah yang Lot pilih. Akibat bagi Lot telah tinggal di kota Sodom. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Kejadiannya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Akibat bagi Lot setelah tinggal di kota Sodom dan dia memilih wilayah itu. Firman Allah berkata di sana, juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh lalu pergi. Mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Lot ditawan karena raja daripada Kedorlaomer telah menyerbu kota itu sehingga menawan Lot. Lot ikut tertawan. Kita lihat di sana Lot anak saudaranya Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh pergi. Menjadi tawan akibat tinggal dan memilih wilayah itu. Kita lihat dalam bacaan berikut, syukur Abraham berbelas kasihan. Kalau orang tua lain dia kasih tinggal. Abraham mendengar berita itu, mereka berkata, Lot ponakanmu telah dibawa lari, telah ditawan oleh Kedorlaomer. Lot sebagai orang tua merasa iba, dia kasihan. Seharusnya kalau dia orang juga perasaannya sama seperti Lot, dia bilang mampus,
kas tinggal. Mereka sekeluarga mau mati, mati sajalah di sana. Tapi kita lihat, terkadang kita melihat saya dan saudara disakiti, rasa emosi. Terkadang saya dan saudara juga benci lihat dia. Tapi begitu dia jatuh susah, kita ke sana juga mau pergi menolong dia. Akibat yang ia pilih adalah Sodom. Kita lihat kemudian kota Sodom itu juga dibakar oleh Tuhan. Api Allah menghanguskan kota itu. Karena kejahatan yang merajalela pada kota itu. Kota Sodom itu luar biasa kejahatannya. Lesbian, homoseksual masuk di sana. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Bukankah itu sekarang sudah dilegalkan oleh Amerika Serikat? Hukumnya sudah keluar dan mereka memperbolehkan. Kita lihat sekarang di media sosial, itu bukan hal baru juga. Sekarang di media sosial, saudara bisa temukan di mana-mana kan? Ada pria bisa kawin dengan pria. Adam bisa kawin dengan Hendra. Susi bisa kawin dengan Siti. Itu terjadi hari-hari ini. Bukankah itu sedang ramai di TikTok dan media sosial? Ada seorang pria melamar kekasihnya membawa cincin. Ternyata kekasihnya juga itu adalah seorang pria. Pernah kau lihat seorang pria pakai baju pengantin panjang yang luar biasa? Kalau itu dipakai oleh seorang wanita, cantik sekali dia pakai baju pengantin itu. Tapi ternyata itu dipakai oleh seorang pria yang ternyata berewokan. Bagaimana nonton itu menjijikan sekali. Ada yang satu lagi dia ambil cincin kasih semacam surprise. Begitu mereka dua jalan langsung dia berlutut di depan kekasihnya si yang pria yang berewok ini. Lalu dia buka, ternyata itu adalah cincin pernikahan mereka. Lalu si kekasihnya melihat karena dia dilamar saat itu langsung dia menjadi tersipu malu dan dia menangis histeris. Saya nonton menjadi geli, saudara. Caparuni sekali. Bukankah itu sedang ada di depan matamu? Ini sesuai dengan firman, itulah dosa Sodom. Dan ini sedang terjadi di mana bahkan beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat yang sekarang sudah melegalkan ini, diperbolehkan. Lalu yang memberkati mereka siapa? Pendeta. Bayangkan. Bukankah itu ada di depan mata kita? Jadi saya dan saudara berdoa supaya kiranya negeri kita ini, syukur Indonesia menolak, karena kemarin kan sempat juga heboh-heboh itu. Kalau tidak habis cerita dah. Kita pendeta-pendeta di kota Sorong juga habis cerita. Kita ditelepon, halo bisa memberkati pernikahan ini di gedung ini, Bapak Gembala siap. Begitu sampai di sana, astaga, ternyata yang menikah adalah Johnny dan Hendra. Tapi kita bersyukur Indonesia masih semacam punya prinsip yang kuat juga. Pemerintah kita bersyukur buat pemerintah kita. Mereka tidak mau. Kita lihat Sodom dibakar Tuhan, habis. Karena dosanya memang sudah menjijikan di mata Tuhan. Ada dosa pemburit di sana, semua ada di sana. Homoseksual dan lesbian ada juga di sana. Mereka bisa kawin mengawin seenak mereka. Wah, luar biasa. Jadi saya dan saudara itulah kota yang dipilih siapa? Lot yang memilih itu. Jadi saya dan saudara kita berdoa Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa untuk negeri kita. Kita berdoa untuk kota ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian. Kita bersyukur buat Tuhan.